Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Salam Pramuka. Pada hari ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muflihun, biasanya dipanggil Kak Ijun. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai moto dan juga makna lambang gerakan Pramuka. Terus saksikan dan juga amati video ini dengan cermat, semoga bermanfaat. Oke, adik-adik sekalian, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini bertujuan agar adik-adik semua tahu tentang moto dan juga lambang gerakan Pramuka, sehingga nanti kakak memakai materi ini ada di SKU dan di syarat kecakapan umum sampean semua yang nomor 14. Jadi setelah adik-adik menyimak video ini, kakak harap besok adik-adik sudah bisa menyetorkan SKU nomor 14 ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya silakan ikuti video kakak berikut ini. Oke adik-adik sekalian, itu tadi adalah Himne Satya Dharma Pramuka. Adik-adik, dalam lirik dari Himne Satya Dharma Pramuka tadi terdapat kata-kata Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Nah, jadi itu adalah moto dari gerakan Pramuka. Seperti itu adik-adik. Jadi teman semua tahu. Tapi mungkin bertanya-tanya, Kak, apa sih Satyaku ku dharmakan, dharmaku baktikan itu? Nah, seperti itu. Silakan saksikan penjelasan kakak berikut ini. Moto gerakan Pramuka. Adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya gerakan Pramuka mempunyai moto. Apa sih, Kak, moto dari gerakan Pramuka itu? Inilah dia moto dari gerakan Pramuka. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwasanya moto gerakan Pramuka ini terdiri dari 3 kata. Apa itu? Ada Satya, ada Dharma, dan ada Bakti. Selanjutnya kita perjelas satu persatu. Satya itu apa, Dharma itu apa, sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan. Satya ini dari bahasanya yakni janji atau ikrar maksudnya ya. Terus ada Dharma. Apakah Dharma itu? Dharma itu adalah kewajiban, tugas hidup, dan kebajikan. Jadi perilaku lah ya, perilaku yang harus kita laksanakan. Sedangkan Bakti sendiri apa? Bakti itu tunduk, hormat, perbuatan yang menyatakan kesetiaan kita kepada sesuatu. Apabila kita maknai ketiga-tiganya ini, Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, maka kesimpulannya seperti ini, yakni janji yang dilaksanakan dalam bentuk perbuatan sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan terhadap gerakan Pramuka. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi Satyaku ku dharmakan, janjiku ku lakukan, dharmaku ku baktikan, dan perilakuku
aku lakukan, seperti itu ya. Dan perilakuku aku buktikan, seperti itu. Jadi itu tadi tentang mutu gerakan pramuka. Adik-adik jangan sampai lupa bahwasanya kita dalam gerakan pramuka ini harus setia kepada kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada alam, kepada manusia sekitar, dan kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, dan lain sebagainya, seperti itu. Itu adalah penjelasan moto dan juga makna moto gerakan pramuka. Nah kakak sekalian, adik-adik sekalian, itulah tadi penjelasan kakak mengenai moto gerakan pramuka. Adik-adik, selanjutnya kakak akan membahas mengenai lambang gerakan pramuka. Tentunya tidak asing di telinga sampean semuanya, supaya tidak Lambang gerakan pramuka, adik-adik sekalian pasti tahu apa sih lambang gerakan pramuka itu. Tentunya tidak asing lagi kan di pendengaran adik-adik semuanya. Jadi lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa. Nah, ini kakak tampilkan sambil kakak jelaskan, kakak tampilkan tunas kelapa yang seperti aslinya bagaimana lah, mirip nanti ya. Ini namanya bayangan tunas kelapa. Jadi buah kelapa itu ini ada beberapa filosofis, ada beberapa makna di dalam mengapa gerakan pramuka harus gerakan pramuka menggunakan lambangnya dengan bayangan tunas kelapa. Jadi buah kelapa itu kalau dalam keadaan tumbuh itu diartikan cikal ya, cikal itu ya. Nah, berarti ini beristilah cikal bakal, yakni generasi baru yang dimaksud di sini. Jadi sampean semua, adik-adik semua ini merupakan generasi baru penerus bangsa Indonesia, yang mana besok entah beberapa tahun ke depan sampean semua ini disiapkan untuk menentukan arah, menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini bagaimana, mau maju, mau mundur. Nah itu semua sampean yang menentukan besok. Maka dari itu diartikan bahwasanya gerakan pramuka, adik-adik pramuka ini siap untuk menjadi cikal bakal kehidupan Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia di kemudian hari. Selanjutnya di poin yang kedua, buah kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Bertahan lama. Jadi mengartikan bahwasanya buah kelapa ini tiap pramuka, seorang yang rohaniah dan jasmaninya sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menembus segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi sampean nggak putus asa ya, sampean nggak sampean ulet, karena pertahanan buah kelapa itu tadilah yang menjadi istilahnya sebuah hal yang harus kita laksanakan apapun resikonya dan apapun efeknya, dampaknya itu akan kita lakukan besok dan harus kita lakukan. Dan sebagai seorang pramuka harus kuat, harus bertahan di dalam sisi apapun itu. Selanjutnya di poin ketiga, kelapa atau nyiur ya, nyiur itu ya, buah kelapa itu ya, dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi buah kelapa itu termasuk buah yang ditandur di mana-mana itu kena ya, seperti itu ada ya. Nah, dikiaskan dalam logo pramuka, lambang pramuka ini, bahwa pramuka itu harus bisa menyesuaikan diri dimanapun berada, entah itu di masyarakat, entah itu di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam bersosial dengan teman-teman. Pramuka harus bisa menyesuaikan itu, harus bisa. Jadi jangan sampai sampean, contohnya saja, sampean dengan teman-teman sampean kok tadi di sekolahan kok kalah, misalnya kalah saing
bidang keilmuan ya sampean tingkatkan keilmuan sampean ya ojo tambah gak wawa seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu ya Dek ya. Selanjutnya di poin yang keempat ya, di kelapa atau nyiur itu tumbuh menjulang lurus ya, lurus ke atas. Bahkan buah kelapa ini, pohon kelapa itu merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Salah satunya, di banyak sekali beberapa pohon yang tertinggi, dan salah satunya itu adalah buah kelapa. Nah ini melambangkan bahwasanya gerakan pramuka itu, anggota pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi dan selalu ke atas. Berusaha semaksimal mungkin untuk kelangsungan hidup kita besok. Nah ya, seperti itu adik-adik. Ada empat kiasan yang melambangkan gerakan pramuka ini. Dari sekalian, perlu saya ketahui juga bahwasanya buah kelapa, lambang tunas kelapa ini, bayangan tunas kelapa ini diciptakan oleh Kakak Sunaryo Atmodipuro. Jadi Kakak Sunaryo Atmodipuro ini menciptakan lambang tunas kelapa dengan filosofis, dengan kiasan yang seperti kakak jelaskan tadi. Dan juga perlu diketahui bahwasanya gerakan pramuka Indonesia pertama kali meresmikan bahwasanya lambang tunas kelapa adalah salah satu lambang dari gerakan pramuka ini pada tanggal 14 Agustus 1961 ya, tepatnya di hari pramuka. Waktu itu Insinyur Soekarno menyerahkan panji gerakan pramuka kepada Guarda Nasional Indonesia. Seperti itu adik-adik penjelasannya Kak mengenai lambang gerakan pramuka. Oke, sebelum selesai kakak mau nambahin tugas dari kakak, yakni sampean ada semua menggambar silhouette tunas kelapa itu tadi, namun backgroundnya dikasih pemandangan. Jadi seperti video dari kakak tadi, contoh tunas kelapa itu tadi. Jadi gambarnya seperti itu, tunas kelapa yang sudah ditanam, jadi biar tidak hanya tunas kelapa saja, tapi tunas kelapa terus ada pemandangannya. Pokoknya istilahnya seperti kayak tunas kelapa temenan lah ya, seperti itu. Oke, jangan lupa dikirim di foto lalu dikirim untuk WhatsApp-nya kakak. Terima kasih adik-adik semua. Adik-adik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang lambang gerakan pramuka. Jadi pada kesimpulannya kakak harap kalian semua paham mengenai maksud dan tujuan pramuka ini dibentuk. Makanya itu kita harus paham moto gerakan pramuka. Sedangkan untuk lambang ini adalah merupakan istilahnya semangat bagi kita sebagai seorang pramuka, sehingga bisa meneladani dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi cikal generasi penerus bangsa yang unggul dan juga yang diharapkan di kedepannya Indonesia ini. Seperti itu adik-adik, sedikit dari penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik semua paham. Apabila adik-adik kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar. Pas respon, insya Allah kakak akan komentari dan kakak akan berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan bertemu lagi di kegiatannya minggu depan. Terima kasih dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.